Kita lihat dalam hadis beliau, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah diantaranya menyempurnakan akhlak yang mulia. Hanya saja kita sebutkan bahwa dalam akhlak dalam makanan dan minuman ini itu ada yang sifatnya tidak sampai kepada haram, tapi misalnya makruh. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan halal haram dalam makanan dan juga minuman. Dan kita sudah sampai pada beberapa adab atau akhlak terkait dengan makanan dan minuman dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam setiap aktivitasnya itu selalu mengacu kepada nilai-nilai akhlak. Maka oleh karena itu kalau kita lihat dalam hadis beliau, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah diantaranya menyempurnakan akhlak yang mulia. Hanya saja kita sebutkan bahwa dalam akhlak dalam makanan dan minuman ini itu ada yang sifatnya tidak sampai kepada haram, tapi misalnya makruh. Jadi kalau dia bicara masalah akhlak ini ada yang haram, ada yang makruh. Seperti kita sebutkan hadis-hadis Nabi SAW terkait misalnya tuntunan beliau mengajarkan memulai makan dengan membaca basmalah. Kan Nabi perintahkan tuh kalau mau makan, minum, bacalah basmalah. Nah ini Bapak Ibu kita sebutkan menurut para ulama hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau misalnya ada orang makan tidak pakai bismillah, ya tidak sampai berdosa, tetapi meninggalkan sesuatu yang afdal, meninggalkan sesuatu yang utama. Karena tuntunan Nabi utamanya setiap kita makan dan minum membaca basmalah, bismillah. Kata Nabi, samillaha wa kul. Jadi sebutlah nama Allah dan kemudian makan. Tapi kalau tidak memakai itu tidak sampai berdosa. Jadi sampai kepada tahap makruh saja. Jadi memang ada perintah Nabi yang bersifat wajib dan ada juga yang bersifat sunnah. Ada larangan Nabi bersifat haram, ada juga larangan Nabi bersifat makruh. Maka oleh karena itu dalam mencari hukum ini para ulama kita berusaha menetapkan mana yang haram, mana yang makruh, mana yang wajib dan mana yang sunnah. Maka dalam aktivitas hidup kita ini, kalau kita ingin melihat ya kita dalam kondisi apa, maka kita melihat hukum. Kita sedang melakukan yang mana? Kalau sedang melakukan yang haram, berarti kita sedang bermaksiat. Tapi kalau kita melakukan yang wajib, berarti kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada beberapa hal-hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam model makan dan minum. Seperti hadis yang kita sebutkan bahwa nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anil akli wasyurbi qa'iman. Nabi SAW melarang makan dan minum dalam kondisi berdiri. Nah, ini kalau kita lihat hadisnya memang Nabi melarang, larangan. Nah, tapi kembali lagi bahwa sebagian atau mayoritas ulama mengatakan bahwa larangan di sini
tidak sampai kepada haram, tapi sampai kepada batas makruh saja. Jadi larangannya itu adalah larangan yang bersifat makruh, tidak sampai haram. Lalu kemudian ada beberapa bentuk daripada yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk makan dan minum yang sifatnya adalah secara spesifik. Kita sebutkan bahwa hukum asal makan dan minum ini hukumnya adalah boleh. Jadi makan dan minum itu adalah hajat kita, kebutuhan kita, itu sifatnya adalah boleh. Tetapi ada di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melakukannya. Jadi memang ada hukum itu pada dasarnya boleh. Kalau boleh berarti kan dilaksanakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu boleh. Kata para ulama usul fikih, apa diantaranya? Ya makan ini boleh. Yang penting jangan makan haram. Kalau makan haram kan jadi haram. Jadi ada yang sifatnya itu boleh. Tidur juga sama. Tidur ini hukumnya adalah boleh. Artinya dilaksanakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Cuman kata para ulama kita, perkara yang boleh ini bisa meningkat dia menjadi sunnah gitu. Bisa naik levelnya. Boleh. Kalau boleh kan tidak berpahala, tidak berdosa, ini seimbang. Tapi kalau dilakukan dengan motif untuk ibadah, tidur tujuannya untuk ibadah, jadi naik level dia dari boleh menjadi sunnah. Kenapa? Itulah tadi niat, innamal a'malu binniyat. Jadi dia tidur agar apa? Agar menguatkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidurnya ini dari boleh menjadi bernilai sunnah, berpahala. Maka ada tidur itu berpahala. Ya, kalau kita tidur misalnya dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian di situ ada nilai pahala. Itulah yang membedakan antara tidur biasa dengan tidur yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disitulah letak antara orang yang beriman dengan orang yang hanya sekedar melaksanakan sebagai rutinitas. Jadi ada perbedaannya. Kita melaksanakan karena iman atau melaksanakan karena sekedar rutinitas. Makanya kalau dilaksanakan karena iman, tadi karena niatnya adalah imannya kepada Allah, maka sesuatu yang rutinitas bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah pentingnya niat. Makanya kan kata para ulama, urgensi niat itu pertama adalah untuk membedakan antara aktivitas biasa dengan ibadah. Di situ pentingnya niat. Kita berwudu misalnya, ya kan, mulai dengan membasuh wajah. Banyak orang membasuh wajah, tapi untuk apa? Untuk kebersihan. Tapi kalau berwudu, basuh wajah juga. Kenapa dia bisa bernilai ibadah? Karena niatnya. Dimulai dengan nawaitul wudu. Maka disitulah letak yang membedakan antara niat dengan rutinitas. Maka yang sifatnya rutinitas ini mungkin bisa jadi boleh tidak berpahala, tapi karena dilaksanakan, maka dilaksanakan dengan motif atau tujuan untuk ibadah, maka kemudian dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada makan dan minum yang mana di sini itu tujuannya adalah motifnya ibadah. Maka pertama
kata para ulama kita, makan dan minum itu diniatkan untuk menikmati daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita makan dan minum ini menghayati bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah. Makanya disitulah kemudian kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Nah, karena kita menghayati bahwa di situ adalah rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita dapat ini adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kalau secara spesifik dianjurkan oleh Nabi, maka dia bernilai pahala. Di situ misalnya ada hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Insyaallah kita kurang lebih 10 hari insyaallah sudah masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat masuk bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kalau menjelang Ramadan ini banyak makan-makan nih. Banyak mendoa, banyak terhib Ramadan. Terhib Ramadan ini menyambut bulan Ramadan. Ya, makannya itu apa hukumnya? Makan-makan menyambut bulan Ramadan, terhib Ramadan. Ada yang bilang bid'ah, tidak pernah dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah tu Pak. Alhamdulillah. Kalau saya diundang jadi tidak bid'ah jadinya Pak. Jadi baik jadinya. Jadi masuk kategori bid'ah hasanah, hal-hal yang baru tapi baik gitu. Kenapa? Pertama ya menyuguhkan makanan itu adalah sebuah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbagi makanan, kan dalam hadis disebutkan bahwa di antara yang menyebabkan orang masuk surga adalah ta'amut ta'am, wa at'imut ta'am tadkhulul jannata bisalam. Di antaranya itu ucapkan salam, salat malam di malam hari, manusia sedang tidur, at'imut ta'am berbagi makanan, tadkhulul jannata bisalam. Maka masuk surga dengan selamat. Tentu berkaitan juga dengan syarat yang lain. Jadi ya tentu itu adalah hal-hal yang baik karena bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Ini mudah-mudahan kalau kita lihat misalnya Muhammadiyah itu tanggal 18 tanggal 18 sudah mulai puasa. Berarti 17 malam sudah mulai tarawih kan. Tapi kalau secara resminya tentu nanti menunggu dari keputusan pemerintah. Karena metode isbat, metode rapat dulu, ada isbat menentukan, barulah nanti ditetapkan. Karena ada juga yang metode ini melihat bulan gitu. Jadi metode ru'yah, ada metode hisab, ada metode ru'yah. Ya, kalau hisab yang penting secara hitungan itu sudah masuk sudah ada bulan, maka sudah mulai puasa gitu. Walaupun belum nampak bulannya. Nah, ini metode Muhammadiyah, metode hisab dia. Atau yang mengikuti metode itu. Ada juga metode harus terlihat dulu bulannya, harus terlihat. Ini namanya metode ru'yah. Jadi bulannya harus terlihat. Kenapa? Ya misalnya dalam Al-Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan maka hendaklah dia berpuasa. Maka di situ ada bahasa menyaksikan, melihat.
Ada lagi dalam hadis Nabi, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat. Maka disinilah kenapa sebagian ulama itu mengharuskan bahwa puasa Ramadan itu syaratnya lah sudah melihat anak bulan. Jadi makanya kenapa sering terjadi perbedaan penetapan awal, ya karena tadi perbedaan metode. Tapi kita berharap mudah-mudahan seragam lah ya, tidak ada perbedaan. Karena kalau ada perbedaan susah juga kadang-kadang. Tetangga udah puasa, awak masih makan lagi. Lebih susah lagi suami istri beda. Suaminya udah puasa, istrinya masih makan. Itu susah. Tapi kalau suami istri keluarga sebaiknya jangan beda lah itu. Ada yang mengalah gitu. Tapi walaupun ini terjadi perbedaan, yang pasti ini adalah persoalan fikih. Artinya itu metode saja, metode penentuan. Yang pasti bahwa kita ini puasa di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat bahwa ada bentuk daripada makan dan minum itu yang bernilai ibadah. Maka kita sebutkan tadi diantaranya adalah makan sahur. Jadi makan sahur itu bernilai ibadah. Makanya Nabi perintahkan secara spesifik, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, walaupun nanti terkait dengan ini ya tidak wajib. Ya sahur itu tidak wajib. Jadi sunnah saja. Tapi makan yang kemudian memberikan nilai pahala. Bahkan Nabi SAW perintahkan. Jadi sebisa mungkin kita melaksanakannya. Walaupun mungkin karena malam sudah makan misalnya, paling tidak ya minum air. Terbangun minum air. Yang penting ambil sunnahnya. Kenapa? Karena dari aspek tadi bahwa Nabi SAW perintahkan. Tapi perintah di sini tidaklah sampai wajib, hanya bersifat sunnah. Kenapa? Karena ya boleh saja kita puasa tanpa sahur. Jadi perintahnya itu tidak sampai kepada perintah wajib. Nah, nanti kalau kita lihat lagi, memang Nabi SAW selalu melakukannya. Nah, jadi Nabi selalu melaksanakan ibadah sahur. Jadi bahkan disebutkan Nabi itu sahur, lalu kemudian membaca kurang lebih 50 ayat, maka kemudian masuklah waktu sholat subuh. Jadi sahur baca Al-Quran kurang lebih sekitar 50, lalu kemudian masuklah waktu sholat subuh. Jadi kenapa kemudian di kita ini ada imsakiyah? Imsakiyah ini biasanya 10 menit sebelum masuknya waktu sholat subuh. Jadi 10 menit itu ada jeda. Makanya ada juga yang mengkritik, wah ini imsakiyah ini tidak benar. Kenapa? Karena kita sudah disuruh berhenti makan sebelum waktu azan. Padahal dalam hadis itu dalam hadis Nabi SAW, kulu washrabu hatta tasma'u adzana ummi maktub. Jadi boleh makan dan minum sampai mendengarkan azannya ummi maktub. Jadi puasa itu dimulai dari apa? Dari terbit fajar. Terbit fajar ini adalah masuknya waktu sholat subuh. Disitulah mulai itu. Makanya kan puasa itu menahan makan dan minum dan segala yang bisa membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, terbit fajar ini ya waktu sholat subuh. Nah, maksudnya waktu sholat subuh berarti kita mulai puasa. Sehingga apa? Sehingga tidak boleh makannya lah ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Nah, gitu.
Jadi yang menjadi patokan itu adalah waktu sholat subuhnya. Jangan pula azannya. Kalau azan takutnya nanti muazzin di masjid itu telat azan. Jadi mungkin dia agak misalnya telat 10 menit. Masih makan. Kenapa? Belum azan. Padahal sudah lewat. Itu tidak sah lagi puasanya nanti. Makanya Bapak Ibu yang kita perhatikan di dalam bulan Ramadan ini, yang kita perhatikan itu adalah masuknya waktu sholat subuh. Itu yang kita perhatikan. Misalnya waktu sholat subuh masuk jam 5 lewat 10 menit. Berarti disitulah batas kita makan itu. Walaupun sebaiknya sebelum itu kita sudah berhenti makan untuk hati-hati. Nah, makanya imsakiyah ini Bapak Ibu sebenarnya bukan membatasi kita makan, memberikan peringatan. Hati-hati, ini sudah waktu tinggal 10 menit lagi. Nah, begitu kira-kira. Dan bukan pula menyalahi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Karena memang tadi disebutkan bahwa Nabi itu sahur lalu baca ayat kurang lebih 50 ayat lalu masuk waktu sholat subuh. Nah, jadi kalau kita baca ayat standar misalnya sekitar 50 itu, ya memang mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit lah begitu. Nah, kalau kita baca dengan standar. Tapi kalau baca cepat 50 ayat itu mungkin cuma 2 menit gitu. Kalau cepat. Tapi kan standar. Bacanya standar, maka bisa jadi memang 10 atau 50 ayat itu adalah kurang lebih 10 menit. Jadi tetap mengikuti juga tuntunan Rasulullah SAW bahwa bagaimana sahur itu kita hati-hati. Jangan sampai sudah masuk waktu puasa tetapi kita masih makan, tidak boleh. Maka kalau sudah azan, kata Nabi kan makan dan minumlah sampai mendengarkan azannya Umi Maktum. Nah, kalau sudah dengar azan atau sudah masuk waktu sholat subuh tidak boleh lagi makan. Karena ada juga yang mengatakan masih boleh makan sampai selesai azan. Tidak boleh. Ini menurut pandangan mayoritas ulama bahwa tidak boleh makan ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Maka kalau sudah azan tidak boleh. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa masih boleh makan sampai sampai selesai azan itu adalah pendapat yang dibantah oleh banyak ulama, dibantah oleh mayoritas ulama. Jadi yang kuat itu termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa makan dibolehkan hanya sampai waktu masuknya sholat subuh. Kalau sudah masuk tidak boleh lagi. Jadi ini diantara yang disampaikan oleh para ulama kita dalam masalah ini. Nah, tetapi intinya hukum daripada sahur itu, makan sahur itu hukum adalah sunnah gitu. Kenapa? Karena ada perintah Nabi SAW dalam masalah itu. Nabi anjurkan kepada kita, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, itulah tadi masuk kaidah bahwa makan dan minum hukum asalnya adalah boleh, tapi karena dia masuk kepada perintah Rasulullah, masuk kepada anjuran khusus, maka kemudian di situ bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makannya di situ bernilai pahala. Ini yang disebut dengan spesifik, dia hukum spesifik. Jadi ada kenapa dia menjadi bernilai pahala? Karena ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan berbukanya, berbuka puasanya. Nah, kalau sahurnya diperintahkan, begitu juga dengan berbukanya. Nah, maka makan ketika berbuka yaitu adalah sunnah, dianjurkan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disegerakan. Segera ini maksudnya kalau sudah masuk waktu buka, maka segerakan. Itu salah satu yang dianjurkan, diperintahkan. Jadi maksudnya apa? Karena kita sudah melaksanakannya dengan baik, maka kemudian Allah berikan balasan
membolehkan kita untuk menikmati makan dan minum. Makanya dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa lis-shaimi farhatani, bagi orang berpuasa itu adalah ada dua kebahagiaan. Pertama, farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, ada kebahagiaan di situ. Kebahagiaannya apa? Ya pertama, lumrah kita sebagai manusia butuh makan dan minum. Kalau sudah lama tidak makan dan minum karena puasa ini, kan kita haus lapar. Maka ibadah puasa ini kan termasuk ibadah yang ibadah yang berat lah, karena terkait dengan menahan makan dan minum yang menjadi hajat utama kita. Sehingga ibadah puasa ini adalah ibadah yang istimewa gitu. Kenapa? Karena perjuangannya. Tidak makan dan tidak minum. Walaupun yang sudah terbiasa puasa ya mungkin biasa aja, mudah gitu. Tapi kan kalau kita lihat tetap adalah sebuah ibadah yang dilaksanakan butuh pengorbanan. Maka oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar, ya karena memang perjuangannya besar juga. Makanya kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatani, bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan, ada dua kenikmatan, ada dua kebahagiaan. Pertama, farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika dia berbuka. Memang Bapak Ibu itu kalau kita berbuka bahagia, bahagia semua kalau sudah berbuka. Jangankan berbuka, sebelum berbuka aja semua udah pada bahagia. Itu beli makanan, belanja. Pas mau berbuka itu rasanya semua mau dimakan. Ketika ke pasar semua dibeli. Ketika buka ternyata tidak banyak yang bisa dimakan. Akhirnya terjadilah mubazir. Dalam bulan Ramadan kadang-kadang mubazir. Kenapa? Ya tadi ada kegembiraan. Kegembiraannya bisa kembali menikmati daripada apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tadi menahan karena Allah, sekarang menikmati karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Allahumma lakasumtu, ya Allah, karena Engkau aku berpuasa. Wa bika amantu, hanya kepadamu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dengan rezekimu aku berbuka. Jadi di situ ada pengakuan bahwa ya Allah, aku puasa hanya semata-mata karena Engkau. Allahumma lakasumtu, puasaku ini hanya karena Engkau. Makanya kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat puasa, memang yang dipanggil itu adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Maka di situ yang dipanggil siapa? Orang beriman. Karena orang beriman itu ya mereka melaksanakan ibadah puasa karena Allah. Karena ada juga orang menahan tidak makan dan tidak minum tapi bukan karena Allah. Banyak tuh Bapak Ibu sekarang ini. Kenapa tidak makan? Diet, misalnya. Kenapa tidak makan? Menghindari ini. Jadi ada orang tidak makan dan tidak minum, dia karena apa? Bukan karena Allah, tapi karena dia merasa ada kebutuhan di situ. Dulu ada cerita dari kawan, orang di Korea itu ada yang puasa, Korea Selatan. Ada yang punya kawan orang Korea, dia tidak beriman gitu, tapi dia ateis, tidak punya Tuhan. Dia tidak punya keyakinan karena memang Jepang, Korea Selatan ini banyak ateis di sana. Jadi mereka tidak beriman kepada Allah, walaupun muslimnya juga ada. Jadi kata kawan tuh, mereka ada juga yang puasa gitu. Padahal tidak beriman gitu. Tapi puasa. Ketika ditanya kenapa mereka puasa, dia bilang untuk kesehatan.
Jadi ternyata puasa ini bisa mendatangkan kesehatan. Nah, dia puasa bukan karena iman, tapi puasanya karena ingin sehat. Nah, kalau kita puasanya karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, walaupun ketika kita puasa insyaallah jadi sehat. Nah, bagi kita itu bonus gitu. Tapi yang motivasi pertama kita melakukannya adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjalankan kewajiban. Nah, makanya di situ ketika kita berbuka, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dan ini kan doa yang dianjurkan. Walaupun ada juga bilang ini doa ini bukan ini doanya, tapi doa yang betul itu adalah zahabaz zam'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini kan sekedar doa. Boleh pakai doa Allahumma lakas sumtu, boleh, tidak ada masalah. Boleh juga pakai doa zahabaz zam'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Ini kadang-kadang ada juga saudara-saudara kita suka mempermasalahkan. Ini doa ini tidak betul. Doa yang lama tidak betul. Doa yang baru belum hafal. Akhirnya tidak baca doa. Bacaan yang lama tidak benar. Bacaan yang baru belum hafal. Akhirnya tidak ada yang dibaca. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita menyalahkan apa yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama kita. Ini kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang mana begitu mudah untuk menyalahkan. Disalahkan ini doa iftitah, disalahkan doa makan, disalahkan doa buka puasa, disalahkan. Jadi dikit-dikit menyalahkan. Maka itu tidak benar ya. Karena ulama-ulama kita pun mengajarkan itu juga ada dalilnya gitu. Jadi jangan mudah menyalahkan. Jadi yang salah itu bukan yang apa namanya, yang salah ya tidak berdoa, tidak membacanya, itulah yang salah. Jadi kalau kita membaca, melaksanakan, ya biasalah itu ada perbedaan-perbedaan ulama dalam masalah fikih, itu adalah hal yang lumrah. Jadi intinya bahwa ya sahur tadi adalah sunnah daripada Rasulullah SAW. Begitu juga dengan berbuka. Walaupun nanti berbuka itu ada juga tuntunannya dari Rasulullah SAW, tapi pada intinya ya adalah merupakan hal yang diperintahkan, merupakan hal yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan itu dia masuk kategori rutinitas kebutuhan makan dan minum, tetapi bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan masuk sebagai balasan yang terbaik. Makanya kata Nabi, kegembiraan orang berpuasa pertama ketika dia berbuka. Bahkan disebutkan ketika kita buka puasa doa kita mustajab, doa kita makbul. Maka ketika kita berbuka puasa ya perbanyak doa-doa yang baik. Kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Dan juga kata Nabi SAW, kegembiraan inda liqa'i rabbih. Nah, nanti ada juga kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, kenapa bergembira dunia dan akhirat? Ya jelas bahwa di dunia kita sudah melaksanakan perintah Allah dengan baik, lalu kemudian di akhirat tentu ada balasan. Apalagi ibadah puasa, kata Nabi SAW, inna fil jannati babun yuqalu lahu rayyan, bahwa dalam surga itu ada pintu namanya pintu Rayyan. Nah, jadi pintu surga ini ada banyak ya Bapak Ibu. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, pintu ini. Nah, salah satu dari pintu itu adalah pintu Rayyan, babur Rayyan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhuluha illa shaimun.
pintu Rayyan itu tidak dimasuki kecuali orang-orang yang ahli puasa, orang-orang berpuasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah puasa ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas makan dan minum. Di dalamnya terkandung banyak kebaikan, banyak pahala, banyak keistimewaan. Maka mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita mengikuti daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam menjalankannya betul-betul kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi mendapatkan kebaikan. Itulah yang kita harapkan, dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi sampai di bulan Ramadan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali itu yang bisa kita kaji dan kita bahas. Sebelum kita tutup, kalau ada tanya jawab atau diskusi barangkali. Kalau tidak ada, maka kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi hadzal syahril karim wa ballighna ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna li ramadan wa sallim lana ramadan. Allahumma taqabbalhu minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.